Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisik-bisik ya. Untungnya aku pakai mic ini, nggak harus eh, teriak-teriak. Dan ini kaitannya nanti ngobrolin tetangga lagi. Karena masih ada seriesnya ya, ada seriesnya. Kalian kalau misalnya ini belakangan lihatnya di depan sana saya sudah upload video tentang tetangga yang apa namanya? eh Aduh, apa sih namanya? Pokoknya intinya tentang tetangga serinya apa, karena aku memang sebenarnya nggak begitu terlalu gimana banget ya ngobrolin tentang hal-hal yang kayak gitu yang sifatnya pribadi, tapi ini kan karena inisial, saya berharap kalian belajar dari cerita yang aku kasih ke kalian itu kan. Ya, nggak begitu ini sih, lagian kalian kenal nggak orang yang nggak kan. Ini saya bikin teh pagi-pagi tongji ya, ini sedap sih, enak. Ini yo sebenarnya saya tadi air nyala, lebih suka. Kenapa? Jadi suaraku tersamar, jur. Karena akhir-akhir ini aku mulai menganalisa ada kaitan, kenapa kok kayaknya nyambung gitu loh. Apa yang aku bicarakan di kamar ini sendirian ya, padahal aku ngobrol sendirian monolog, kok bisa kayak nyampe ke pihak tetangga sana gitu loh. Dan sebenarnya dari awal aku udah tahu gitu, intinya analisa aku nyampe itu. Kenapa? Tetangga sebelah ini yang cukup baik menurut aku ya, setidaknya aku masih bisa bicara dengan orang ini. Dan aku untungnya dari awal secara pribadi kita nggak dekat, dan dia juga tahu betul itu. Akhirnya ya selama itu profesional untuk urusan kos-kosan ini, aku nggak ada masalah ya. Yang penting yang punya kosan juga nggak terlalu melibatkan unsur pribadi yang sifatnya atau pribadi atau kelompok, karena kurang-kurangnya eh, kos teman kosan aku yang lama, aku kan di sana 1 tahun itu juga, teman-teman yang di sana itu suka pada kesini cuy, dan termasuk si M, pejabat pejabat lembaga sosial itu. Saya dari awal bilang ke yang Mbak D, yang teman aku yang di sana itu, yang kosan lama itu, aku asa pernah dengar nama dia sering disebut di sana di kosan lama. Yang kedua, pernah lihat dia kayaknya pernah jalan sama ibu M ini gitu, pejabat lembaga sosial ini gitu kan, yang arogan ini gitu kan. Terus kalau yang ibu W, kalau kalian nggak ngerti, kalian tonton video-video sebelumnya dulu, jangan ini ya. Kalau ibu W memang masih suka bolak-balik ke sini gitu ya, karena yang sebelah ini ada ibunya ikut sama dia. Semoga itu jadi jalan buat dia untuk meraih surga Allah ya. Jadi jangan gimana-gimana, sabar aja, karena kesempatan ada di tangan dia sekarang, ibunya ada di tangan dia. Jadi ibu W ini suka bolak-balik ke sini karena memang dia butuh temen kalau saya lihat sih ya. Dan yang ada sekarang ini ya ibunya. Jadi suka bolak-balik yang kos-kosan lama itu. Jadi bagusnya ini nggak kedengeran, nggak kelihatan ya. Ya, jadi aku bisik-bisik semuanya deketin mic, karena akhir-akhir ini aku ngerasa kok kayak bocor gitu loh. Apa yang aku bicarakan di sini bocor. Sebenarnya nggak ada masalah. Demi Allah itu aku pikir nggak ada masalah, karena memang aku mikirnya semua jadi bahan pelajaran. Dan memang aku tidak bermaksud untuk menutupi sih sebenarnya. Justru karena dengan kita apa adanya, transparan, bagus gitu aku mikirnya. Tidak ada yang ditutupi. Jadi tidak ngomongin di belakang. Aku mikirnya gitu sih. Cuman jadinya jatuhnya nggak bagus. Kita kan ini ingin apa ya namanya? Belajar itu. Intinya belajar lah intinya ke sana. Oke. Yang aku bilang, aku pernah lihat si M ini jalan dengan sebelah sini gitu loh, tetangga yang sebelah sini, yang aku cuman mau bisa ngomong di kosan ini ya, yang aku bisa ajak ngomong itu ya cuma tetangga sebelah ini. Dan saya pengen benar-benar menjaga hubungan baik sih sebenarnya dengan tetangga sebelah. Nah, terlepas apakah dia benar jadi kayak apa ya, lebih berpihak ke sebelah sana, karena itu mungkin teman kerjanya ya, kayaknya teman kerjanya dia gitu kan, yang si M dengan tetangga sini pejabat itu.
yang arogan itu. Jadi ya selama tidak menyinggung urusan pribadi, bahkan tidak ikut campur permasalahan aku dengan teman-teman aku yang lain, walaupun dia berpihak tidak masalah ya, selama dia masih profesional gitu loh, dalam pengertian ya dia menjaga lingkungan sini, nagih uang listrik nggak masalah, semoga itu terus berlanjut sampai kapanpun. Jadi ini apa yang aku pernah bilang, masalah garuk-garuk gitu di video sebelumnya yang tentang apa yang dia garuk-garuk itu. Oh, yang kayaknya sih dia nyuruh dia tingkah judulnya itu tetangga janda, pokoknya saya lupa, pokoknya intinya tetangga janda ya, cluenya itu tetangga janda apa gitu, tetangga janda data info. Coba deh nanti kalian di searchingnya tetangga janda data info. Nah itu mungkin ada 3 ya, sebenarnya aku baru 3 yang diupload, dan ini yang keempat kalau nggak salah. Ternyata masih ada lanjutan cuy, baru ngeh gitu, kok dia bisa ngebahas tentang ketika mereka berdua berjemur itu, nerangin bahwa ini penyakit kulit gitu loh. Kalau aku nangkapnya gini, baru ngeh gitu, oh jangan-jangan dia denger tentang aku lagi kayak ngobrol sendiri, monolog di sini tentang garuk kan dia nggak tahu aku ya yang dimaksud yang mana apa gitu kan. Saya dengar sebenarnya ini kecil suaraku karena udah mulai kepo gitu kalau saya lihat. Jadi kan garuk-garuk sebagian sini gitu loh. Jadi dia mikirnya entah ketangkepnya apa, akhirnya ya kayak gitu caranya. Dia berjemur, kemudian manggil temanku Side, dan dia jelasin yang terakhir ya, sebenarnya panggilan yang kedua itu. Yang pertama dia bilang berjemur supaya buat kesehatan, berdua tuh ya, si E dengan si M. Nah ini sekarang kita agak fokus ke si M nya sih, karena keterkaitan kayaknya ada data yang bocor, pembicaraan yang bocor. Terus pemanggilan yang pertama hanya nerangin ini berjemur supaya sehat, intinya buat kesehatan. Yang keduanya ternyata manggil lagi besoknya itu, kayaknya ada yang bocor lah, pokoknya ada yang bocor gitu loh. Yang keduanya kayaknya apa yang aku bicarakan kedengaran sama pihak lain disampaikan, ataukah dia sendiri yang memang datang ke sini, lagi ada di sini, karena yang ibu W aja suka ada di sini. Itu nyampe, kemudian mereka interpretasikan sendiri dan mikirnya ujung-ujungnya dia bilang penyakit kulit, gatal-gatal katanya. Kita berjemur karena rasanya ada penyakit kulit dan gatal-gatal. Temanku sampai bingung maksudnya apa ya, gitu aja sih. Tapi yang lebih penting adalah ada informasi yang bocor sih, intinya di sana sih kalau aku sih lihatnya ya, ada informasi yang bocor. Oke lah gitu loh, saya lihat ya memang sebelah lebih cenderung ke sebelah sana, karena mungkin pertama faktor kerjaan, yang kedua ada kesamaan visi misi, dan memang ada karakter yang agak mirip sih, yang tetangga sini dengan yang di tetangga sana lama. Ada kemiripan karakter saya lihat ya, terutama faktor urusan pertemanan kerja itu sih kalau saya lihat kekuatannya di sana. Lepas apakah ya pastilah lebih berat ke sana ya, lebih cenderung mendukung di sana. Bagiku itu tidak masalah gitu kan. Dan ini jadi pelajaran buat kalian juga deh, bagaimana caranya kita tahu orang kecenderungan kemana, lebih condong kemana. Lihat caranya kayak sekarang ini tadi. Jadi kita bisa melihat bahwa ini orang karakternya seperti apa, dengan pertama ternyata suka nguping juga ya, dan itu nggak bagus banget. Saya walaupun itu yang dibicarakan saya, aku tahu bahwa ini orang-orang suka ngebicarain aku gitu, suka bergosip, dan sesekali bicarain aku, selain aku yang lain juga suka dibicarain. Aku lebih cenderung untuk nyalain sesuatu lah kalau misalnya mereka lagi ngobrol, dan bahkan sengaja, kayak yang sengaja kenceng gitu kalau ngomong itu, aku usahakan untuk tidak mendengarkan, bukannya malah nguping cuy,
najis. Orang kayak gitu tuh yang suka nguping-nguping itu nggak bagus, itu karakter buruk ya. Saya kasih tahu di sini, yang suka nguping pembicaraan orang lain walaupun itu terkait dengan diri Anda, itu jujur aja nggak bagus. Kecuali misal hal itu yang akan, misalnya memang dalam konteks kita mencari informasi untuk kayak di peperangan lah, katakanlah cari informasi untuk keselamatan bersama, untuk keselamatan, untuk apalah yang sifatnya syar'i, itu tidak masalah, dibenarkan insya Allah. Tapi kalau dalam konteks gosip kehidupan sehari-hari yang notabene hanya ingin saling menjatuhkan segala macam, menurutku itu nggak terlalu signifikan ya. Alasannya nggak begitu syar'i, kurang begitu kuat. Maka dari itu aku lebih cenderung untuk memilih tidak mendengarkan. Sekalipun hatta nama aku disebut di sana, digosipin di sana, aku lebih memilih untuk tidak mendengarkan. Dan ini menjadi satu kultur yang sangat busuk, yang sangat buruk di masyarakat sekarang ini. Ya, kalian yang memiliki kebiasaan itu, aku lihat sih udah menjadi karakter pada akhirnya, karena udah menjadi kebiasaan setiap hari ngumpul, ngobrolin orang, ngomongin orang, dengerin hal-hal yang ya gitulah, menduga-duga segala macem. Terus bahkan kadang ada yang mengada-ngada, ada yang ditambah-tambahkan. Itu yang repot juga, ditambah-tambahkan informasi yang Anda dapat sedikit, ditambah-tambahkan, diada-adakan, dianggap bahwa seolah-olah itu benar-benar terjadi, atau bahkan menggiring kalau peristiwa itu bakalan terjadi. Sekali bolehlah kalau untuk urusan misalnya strategi sifatnya, dan itu pun untuk tujuan, ingat ya, niatnya nih, pasang niatnya untuk tujuan-tujuan yang baik. Pertama, untuk keselamatan kita sendiri. Misal kita lagi digosipin busuk buruk sama orang lain, gimana caranya kita selamat? Dengan cara kita dapatkan informasi dari orang lain, kita bisa mengantisipasi. Katakanlah hatta itu misalnya kritikan buat kita yang membangun, bagus, diambil, oke, kita dengerin. Tapi kalau sekiranya cuman mengada-ada, hanya menuntut, lu harusnya kayak gini, lu harusnya kayak gitu, sesuai dengan keinginan mereka, itu tidak harus kan. Tapi kalau sekiranya misal itu dia kok nyimpen ini apa, sampahnya berantakan sih gitu kan, itu kan di luar gitu loh. Kalau di dalam sini kan, misalnya saya di kamar ini berantakan nggak masalah. Kalau misalnya di luar berantakan sampah, teras kan ini misalnya ada terasnya, dan dilewati banyak orang bolak-balik, yang lain-lain rapih, aku enggak dirapikan. Kecuali itu semacam apa ya, kultur daerah sini juga yang jorok misalnya, gue enggak rapi juga nggak jadi masalah kan. Nah kalau misalnya yang lainnya rapi, akunya nggak rapi, ini jadi masalah, ya itu baru kita dengerin. Tapi kalau sekiranya di luar itu yang tidak signifikan, tidak syar'i, tidak harus dengerin kita orang ya, ocehan orang ya. Yang misalnya lu harus bersosialisasi lah dengan tetangga, gimana lah, harus sering ngumpul-ngumpul gosip gitu, enggak harus cuy. Seperlunya kalau hal-hal yang sifatnya seperti itu. Aku tahu suka ada yang keluar kepo ya, kayak gitu cuy. Itu yang terjadi, bocor informasiku, bocor. Dan temanku, kalau saya sih ngelihatnya gini, dia kayak sudah kayak semacam serangan secara tidak langsung sebenarnya ke ibu D yang ada di kosan lama ya, karena dia yang masih ada di sana sekarang. Awalnya ibu W yang dibidik, tapi ketika hal ini terjadi, kayaknya mereka fokusnya agak beralih ke ibu D. Saya lihat udah mulai kayak beralih, karena agak dari cerita ibu D, kayaknya udah nggak ada pembahasan lagi tentang ibu W saat itu. Dan tapi kemudian dia yang diperlakukan seperti itu, aku ngelihat bahwa wah, kayaknya kasusnya teralihkan nih. Dari yang ingin mengusir ibu W, mereka melihat bahwa ibu D ini cukup mengganggu saat ini ya, yang cukup mengganggu ibu D, karena terkait kasus dia menolak untuk disuruh-suruh sama ibu E. Dan ibu M ini pendukung berat ibu E, karena biasanya kan setipe ya, seseorang akan semakin dekat, cenderung itu karena ada kesamaan cuy.
Makanya kenapa Rasulullah menyatakan bahwa kalau kamu ingin tahu seseorang, lihat teman dekatnya itu benar. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita terseret dengan kasus orang lain yang negatif. Maka kalian perhatikan pergaulan kalian, pertemanan kalian, bukan tanpa sabab, bukan tanpa maksud, dan itu akan mempengaruhi bukan hanya citra kalian, akan mempengaruhi karakter kalian juga kurang-kurangnya. Kalau kalian nggak kuat, kalian terbawa arus, cuy. Itu di sana. Kalau kalian nggak merasa bahwa kalian tidak memberikan kontribusi positif ke orang lain, jangan sampai kalian terbawa pada karakter negatif orang lain, cuy. Tidak bisa memberikan kontribusi positif, jangan terbawa negatif. Itu itu yang sangat penting. Ya Allah, tidak masalah sih kalau aku sih, tidak masalah. Mau dia kecenderungan tetangga sebelah kecenderungan kemana, mau dia mau gimana, mau ngelaporin segala macam, tidak masalah. Aku sih tidak masalah, tidak ada ruginya buat aku ya, karena aku beruntung tidak begitu dekat, cuy. Sangat beruntung, karena kalau sangat dekat ini bisa jadi konflik ya, sedangkan kita satu tempat, satu kos-kosan gitu dengan tetangga sebelah, setidaknya aku tidak terlalu dekat secara pribadi. Itu lebih penting dibandingkan saya mempermasalahkan bahwa kok lu cenderung ke sana sih, buat apa, nggak penting juga sih. Ya itu aja sih informasi kekinian terbaru. Temanku udah nggak WA lagi sih, cuman aku kemarin kepikiran kenapa bisa nyambung antara kejadian di sini dengan kemudian impactnya, dampaknya ke sananya seperti apa gitu. Ternyata ada respon, dan artinya ada hubungan keterkaitannya. Kalau aku sih lebih kayak ini ya, teman dekatnya pasti nyampe ya informasinya, ya gitu deh, teman dekatnya ini. Terlepas apakah siapa yang benar yang salah, kadang-kadang orang tidak memperhatikan itu benar dan salah, yang jelas mereka melihat bahwa ini teman gue loh, dan bahkan tidak merasa bahwa itu benar atau itu salah. Itu nggak terlalu penting gitu. Ada orang-orang kayak gitu, ada banyak. Itu aja sih sebenarnya. Masih ngobrol chat, cuman ya udahlah dulu gitu. Nah, mungkin kalau ada informasi lanjutan akan aku ceritakan lagi, seperti itu. Jadi intinya informasi bocor ya, bocor ke tetangga sebelah sana, entah apa judulnya nanti ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.